Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis malam yang ketiga dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan 21 Januari 2026. Kita kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam sebuah kajian Islam intensif seputar pembahasan fikih puasa untuk menghadapi bulan Ramadan 1447 Hijriah yang penuh dengan berkah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas nomor 1 definisi puasa secara bahasa dan secara istilah syariat. Kemudian juga nomor 2 rukun puasa, pembahasan pertama yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dan pembahasan kedua mencakup seluruh waktu penahanan berpuasa. Kemudian pada kesempatan kali ini kita membahas nomor 3 yaitu syarat-syarat berpuasa. Dan di antara syarat-syarat berpuasa yang sudah kita pelajari adalah yaitu syarat Islam. Di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan fikih. Di antaranya yaitu hukum mengqadha bagi orang yang kafir asli jika dia masuk Islam. Apabila puasanya tertinggal dari puasa-puasa yang wajib saat dia kafir, maka kita katakan jika seorang kafir asli masuk dalam agama Islam, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha dari apa yang telah lalu dari puasa-puasa wajib selama masa kekufurannya. Kemudian juga kita sudah menyebutkan hukum mengqadha orang kafir apa yang telah berlalu dari bulan Ramadan jika dia telah masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan. Maka kita katakan jika seorang kafir masuk dalam agama Islam di tengah-tengah bulan Ramadan, juga tidak wajib baginya mengqadha hari-hari yang telah lalu dari bulan Ramadan tersebut dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Kemudian kita juga sudah membahas tentang apabila seorang kafir masuk ke dalam bulan Ramadan di tengah hari bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa di sisa hari dari bulan tersebut. Hendaklah dia berpuasa di sisa hari dari bulan tersebut. Kita juga sudah bahas tentang jika seorang kafir masuk dalam agama Islam di tengah hari dari bulan Ramadan, maka wajib baginya menahan sisa harinya. Jika dia masuk tengah hari,
maka setengah hari keduanya dia wajib menahan sampai terbenam matahari. Kita juga sudah membahas tentang jika seorang kafir masuk dalam agama Islam pada tengah hari bulan Ramadan, maka hari itu tidak wajib baginya untuk mengqadha puasanya kalau dia di awal hari tidak berpuasa. Kemudian kita juga sudah membahas tentang jika seorang yang murtad masuk kembali dalam agama Islam, tidak ada kewajiban baginya mengqadha atas apa yang telah berlalu dari puasanya selama masa kemurtadannya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang jika seorang murtad masuk dalam agama Islam, maka wajib baginya berpuasa untuk mengqadha hari-hari yang mana dia sebelum murtadnya. Wajib baginya mengqadha yang mana hari-hari sebelum murtadnya. Kemudian terakhir berkaitan dengan syarat Islam ini, barang siapa yang murtad di tengah hari puasa, batal puasanya dan dia wajib mengqadha hari tersebut jika masuk dalam agama Islam. Ini permasalahan-permasalahan yang sudah kita bahas pada syarat-syarat keislaman. Dan kita katakan syarat Islam adalah syarat sah dan syarat kewajiban. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat baligh. Syarat baligh adalah syarat wajibnya berpuasa. Dan di bawahnya terdapat berbagai macam permasalahan fikih. Yang pertama yaitu tidak wajib atas seorang yang baligh mengqadha apa yang telah lalu dari puasa-puasanya sebelum balighnya. Tidak wajib bagi orang yang baligh mengqadha atas apa yang telah lalu dari puasa-puasanya sebelum balighnya. Kemudian kita juga sudah membahas bahwa jika seorang anak kecil sanggup untuk berpuasa tanpa membahayakannya, maka hendaknya orang tuanya ataupun walinya memerintahkannya untuk berpuasa agar bisa latihan dan juga agar terbiasa. Kemudian kita juga sudah membahas jika seorang anak kecil baligh di tengah hari bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa di sisa bulan-bulan dan di sisa hari-hari di bulan Ramadan tersebut. Dan tidak wajib baginya mengqadha apa yang telah lewat dari hari-hari tersebut. Apakah dia berpuasa ataukah dia berbuka. Terakhir, syarat yang berkaitan dengan permasalahan syarat baligh ini adalah jika seorang anak kecil baligh di tengah hari bulan Ramadan dan dia dalam keadaan berbuka, maka wajib baginya untuk menahan harinya tersebut dan tidak wajib baginya untuk mengqadhanya. Ini adalah syarat yang kedua. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi syarat yang ketiga, dan inilah syarat yang baru pada pertemuan ini. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, syarat yang ketiga adalah berakal. Maka syarat akal adalah syarat wajib berpuasa. Yang tidak berakal tidak wajib berpuasa. Ingat baik-baik, syarat akal adalah syarat wajib berpuasa. Yang tidak berakal tidak wajib berpuasa. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian Imam Ad-Darimi, kemudian juga Imam Abu Daud dan yang lainnya, dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal rufi'al qalamu an thalath 'anil naimi hatta yastayqidh wa 'anil sabi hatta yahtalim wa 'anil majnuni hatta ya'qil. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, diangkat pena dari 3 orang, dari orang tidur sampai bangun, dari anak kecil sampai dia bermimpi, dari orang gila sampai dia sadar. Dalam riwayat yang lain, anil ma'tuh,
sampai hatta ya'qil. Al-ma'tuh itu adalah orang yang lemah akalnya, ya, anil ma'tuh. Al-ma'tuh ada yang mengatakan itu adalah kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu ada yang mengatakan al-ma'tuh adalah seorang yang hilang akalnya, demensia, ya, atau disabilitas intelektual, ya, orang yang mengalami keterbelakangan mental. Nah, ini al-ma'tuh. Nah, taib. Dan juga dalilnya dari ijma'. Dan juga dalilnya dari ijma'. Ibnu Hazm berkata, ulama Islam abad keempat Hijriah dalam kitab Maratibul Ijma', beliau mengatakan, ittafaqu ala anna siyama nahari Ramadan ala sahihil muqim al-aqil al-baligh alladhi ya'lamu annahu Ramadan wa qad balaghahu wujubu siyamih wa huwa muslim. Yang artinya para ulama bersepakat bahwa puasa di siang hari bulan Ramadan wajib atas orang yang sehat, muqim, tidak musafir, tidak bepergian, berakal, baligh, dan dia mengetahui bahwa itu adalah bulan Ramadan dan telah sampai kepadanya kewajiban berpuasa dan dia seorang muslim. Taib. Sekarang di dalamnya terdapat berbagai macam permasalahan sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Makanya tema kita ini adalah kajian Islam intensif pembahasan fikih puasa. Di dalam pembahasan ini nanti terdapat berbagai macam permasalahan. Sekarang permasalahan yang pertama yaitu hukum puasa atas orang gila. Jawabannya adalah tidak wajib berpuasa atas orang gila dan tidak sah darinya. Tidak wajib berpuasa atas orang gila dan tidak sah darinya. Dalilnya yang saya sebutkan tadi. Pena pencatat amal diangkat dari 3 orang, dari orang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia bermimpi, dan dari orang gila sampai dia berakal atau sadar. Kemudian juga dalilnya dari ijma'. Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, abad ke-7 Hijriah, beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, al-majnunu la yalzamuhu shaumu fil hali bil ijma'. Yang artinya orang yang gila tidak ada kewajiban atasnya berpuasa sama sekali dengan kesepakatan para ulama. Sama sekali tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa dengan kesepakatan para ulama. Kemudian permasalahan selanjutnya, hukum berpuasa untuk orang gila jika dia sadar dari gilanya di tengah hari bulan Ramadan. Jika dia sadar dari gilanya di tengah hari siang bulan Ramadan, maka jawabannya adalah jika seorang gila sadar di tengah hari siang bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk menahan sisa hari pada hari itu. Menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa di sisa harinya. Dan ini adalah mazhab Hanafi. Dan salah satu riwayat dari perkataan Imam Ahmad. Kemudian ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa demikian para ikhwan dirahmati Allah? Karena ketika dia di tengah hari itu sudah sadar, berarti dia menjadi ahli wujub, menjadi orang yang diwajibkan saat dia sadar. Maka dia menahan untuk tidak makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa. Menyerupai orang yang berpuasa. Menyerupai orang yang berpuasa. Taib. Permasalahan selanjutnya, hukum mengqadha bagi orang gila kalau dia sadar dari gilanya. Apakah wajib dia mengqadha puasa-puasa yang telah lalu saat dia gila? Jawabannya adalah tidak wajib bagi orang gila jika dia sadar untuk mengqadha apa yang telah lewat saat berpuasanya, saat gilanya.
baik gilanya itu sebentar ataupun lama, tidak wajib baginya untuk mengqadha, ya. Dan ini adalah mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali, kemudian juga mazhab Ibnul Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Baz dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Dalilnya tadi hadis Aisyah dan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu pena diangkat dari 3 orang, dari orang tidur sampai bangun, dari anak kecil sampai bermimpi atau sampai baligh, dari orang gila sampai dia sadar. Taib. Permasalahan selanjutnya, hukum berpuasa bagi siapa yang niat puasa di malam hari, kemudian dia terkena gila, lalu dia tidak sadar kecuali setelah terbenam matahari. Nah, ini niatnya di malam hari nih, seperti ini. Kemudian pas subuh gila, sampai terbenam matahari. Imbah terbenam matahari sadar pulang. Ini pura-pura aja menanya. Maka jawabannya, barang siapa yang sudah berniat puasa di malam hari, kemudian dia terkena gila dan tidak sadar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah menurut mazhab jumhur ulama fikih, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya, kenapa? Dalilnya tadi sama ya, dalil Aisyah. Fena diangkat dari orang gila sampai dia tidur. Karena syarat wajibnya beribadah dan syarat sahnya ibadah adalah berakal. Dan gila tidak ada akalnya. Orang gila tidak ada akalnya. Maka pada saat itu tidak sah puasanya. Taib. Permasalahan selanjutnya. Hukum mengqadha barang siapa yang berpuasa lalu terkena gila. Jadi dia puasa kemudian kena gila. Dia puasa kemudian terkena gila. Maka jawabannya adalah barang siapa yang berpuasa lalu terkena gila, maka tidak ada qadha atasnya. Dan ini mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Kenapa para ikhwah? Karena dia sudah menunaikan kewajibannya pada saat dia sehat dan pada saat dia diwajibkan untuk beribadah. Diangkat kewajibannya tersebut karena kegilaannya. Maka tidak diminta atasnya untuk mengqadha selama dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Apa maksudnya? Jadi orang ini ya, dia puasa lalu kena gila, maka tidak ada qadha atasnya. Bukan berarti sah puasanya, enggak. Memang dia tidak wajib saat gilanya. Paham enggak maksudnya? Jadi dia dari malam sudah berniat, kemudian sahur, kemudian subuh, di tengah hari gila. Banyak pikiran, ya, banyak hutang, banyak keinginan-keinginan, macam-macam, dia gila pokoknya. Kemudian setelah itu dia gila, berarti wajib nggak qadha dia? Maka jawabannya tidak, karena saat gila itu sudah diangkat kewajiban dia untuk kewajiban berpuasa. Untuk kewajiban berpuasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian hukum puasa orang yang ma'tuh. Al-ma'tuh adalah alladzi usiba bi aqlihi ala wajhin lam yablugh haddal junun, la shama alaihi wala alaihi qadha. Yang artinya orang yang ma'tuh adalah orang yang terkena sesuatu pada akalnya, tapi tidak sampai gila. Apa ya bahasa Indonesianya itu? Depresi. Mungkin ya depresi. Dia sampai tidak ingatan, demensia bisa juga demikian, hilang ingatannya, ya. Orang idiot, ya, orang yang idiot, orang yang ya idiot lah, ya, tapi tidak sampai kepada derajat gila. Maka bagaimana orang yang seperti ini? Jawabannya adalah orang yang idiot, maka tidak ada kewajiban puasa atasnya.
dan tidak ada kewajiban qadha atasnya. Kenapa? Karena hilang akalnya. Karena hilang akalnya. Dan ini berdasarkan ijma' yang dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab beliau At-Tamhid, dan Imam Ibnu Abdul Bar adalah ulama fikih dan hadis dari mazhab Maliki. Beliau berkata, "Hadza ijma'un." Ini adalah ijma', kesepakatan para ulama. Annal majnuna al-ma'tuha la hadda alaih wal qalamu anhu marfu'. Bahwa orang yang gila dan ma'tuh yang idiot ini tidak ada hukum had atasnya. Dan pena diangkat darinya, pena pencatat amalnya diangkat darinya. Nah, kenapa demikian? Karena dikiaskan dengan majnun. Al-ma'tuh dikiaskan dengan majnun. Artinya kedudukannya sama dengan orang gila. Kedudukannya sama dengan orang gila. Taib. Ada lagi istilah lain yaitu al-kharaf. Ada lagi istilah lain yaitu al-kharaf. Al-kharaf itu adalah seorang yang tua yang sudah hilang akalnya. Apa? Pikun. Tua yang hilang akalnya, pikun. Ya, ini adalah al-kharaf. Apa hukum berpuasa orang yang kharaf? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya sama. Orang yang pikun, kharaf bahasa Arabnya, tidak ada kewajiban atasnya berpuasa dan tidak ada kewajiban atasnya mengqadha. Tidak ada kewajiban atasnya berpuasa, tidak ada kewajiban atasnya mengqadha. Imam Ibnu Baz dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah memilih pendapat ini. Imam Ibnu Utsaimin berkata, "Fal mahdhari ay al-mukharrifu la yajibu alaihi shaum wala it'am badalah li faqdil ahliyah wa hiya al-aql." Di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti', beliau berkata, orang yang pikun tidak wajib atasnya berpuasa dan juga tidak usah membayar fidyah sebagai gantiannya. Kenapa? Karena dia kehilangan kapabilitas untuk berpuasa, yaitu berakal. Kehilangan kapabilitas untuk berpuasa yaitu berakal. Nah, dan alasannya juga sama dengan disamakan dengan orang gila, karena hilang perasaannya, hilang ingatannya dan seterusnya. Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu hukum orang yang berniat berpuasa. Kemudian dia pingsan sepanjang siang. Berniat berpuasa, artinya niat puasanya dari malam. Lalu pingsan sepanjang siang sampai maghrib. Apa hukumnya? Maka jawabannya adalah jika pingsannya tersebut sepanjang siang, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, maka dia tidak sah puasanya dan wajib mengqadha hari itu. Kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Enggak. Kembalikan kepada rukun. Apa rukun pertama kita? Harus mencakup seluruh waktu puasa. Harus mencakup seluruh waktu puasa. Sedangkan orang yang pingsan dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, dia tidak berpuasa namanya itu. Pingsan ngarannya. Ya, dia tidak berpuasa, tetapi itu ngarannya siup. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah tidak sah puasanya, wajib mengqadha. Dan ini mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya sebagaimana kan oleh Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali dalam kitabnya Al-Mughni bila mengatakan wa mata fasada as-shaumu bihi ay bil ighma fa 'ala al-mughma 'alaihi al-qadha'u bila khilaf alimnahu. Yang artinya kapan puasanya itu rusak karena pingsan, maka wajib mengqadha atas orang yang pingsan.
yang seharianan itu. Ya. Tanpa ada khilaf yang kita ketahui. Kenapa demikian para ikhwah? Para ulama mengatakan di antaranya Al-Buhut di dalam kitab Kashfus Sitil Qina, li'anna as-sawma imsakun 'anil mufathirat ma'an niyyah wal mughna 'alaihi faqad al-imsak al-mudhafa ilaihi niyyah. Karena yang namanya puasa itu adalah orang yang menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa disertai dengan niat. Sedangkan orang yang pingsan niatnya hilang. Kada sadar. Paham ini pada ikhwah? Kenapa orang yang pingsan sepanjangan hari batal puasanya, kemudian tidak sah puasanya dan wajib dia mengqadha di lain hari. Apa dalil wajib mengqadhanya? Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatu min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau bepergian, maka dia wajib mengganti di lain hari. Ini berarti wajib mengganti di lain hari. Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah jika dia berniat berpuasa, kemudian dia pingsan beberapa waktu di siang hari. Tidak seluruh siang. Di beberapa waktu saja. Maka jawabannya adalah puasanya sah dan tidak ada qadha atasnya. Puasanya sah dan tidak ada qadha atasnya. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kenapa demikian? Karena puasa adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa disertai dengan niat. Nah, selama dia masih sadar sebagian siangnya, berarti masih ada niat darinya. Nah, itu dia. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi apa? Tidak ada niat sama sekali. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, nggak ada niat. Hilang akalnya, hilang niatnya. Maka pada saat itu dia tidak sah puasanya dan wajib mengqadha. Sedangkan ini mungkin jam 12, jam 1, keuyuhan, siup. Kemudian habis itu bangun. Maka lanjutkan dia. Lanjutkan dia puasa. Wallahu a'lam. Kecuali kalau tidak sanggup karena sakit atau yang semisalnya. Permasalahan selanjutnya, hukum barang siapa yang hilang akalnya dan hilang kesadarannya disebabkan karena suntikan. Nah, suntikan apa namanya? Bius. Suntikan bius ataupun pernafasan. Ya, hilang akalnya disebabkan karena bius lah pokoknya. Entah suntikan atau entah selain suntikan. Karena bius. Maka jawabannya adalah hukumnya seperti orang yang pingsan tadi. Apa tadi orang yang pingsan? Kalau pingsannya seharianan penuh, berarti batal puasanya dan wajib mengqadha. Tapi kalau pingsannya cuma sebentar, hilang kesadaran cuma sebentar, berarti masih ada niat yang bersambung dari awal puasa sampai akhir puasa. Maka sah puasanya, tidak ada wajib qadha atasnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita katakan tadi dia idiot, dia pikun, tidak wajib puasa. Sekarang ada orang yang hilang ingatan. Hilang ingatan, masih muda, hilang ingatannya. Bisa enggak seperti itu? Bisa. Hilang ingatan. Maka jawabannya adalah tidak wajib atasnya untuk berpuasa. Dan ini difatwakan oleh Imam Ibnu Utsaimin, kemudian juga difatwakan oleh Komite Tetap untuk Fatwa dan Riset Ilmiah serta Pembahasan Ilmiah di Kerajaan Arab Saudi. Kenapa? Dikiaskan dengan anak kecil. Dikiaskan dengan anak kecil. Anak kecil tidak dituliskan pena atasnya pada buku catatan amalnya, tapi diangkat penanya sampai dia baligh. Begitulah orang yang hilang ingatannya. Nah, ini adalah syarat yang ke berapa para ikhwah? Syarat yang ketiga, yaitu berakal. Sekarang kita masuk kepada syarat yang keempat, yaitu
wajib berpuasa atas orang yang mukim dan tidak wajib berpuasa atas orang yang musafir. Syarat yang keempat adalah mukim. Mukim. Nah, nanti permasalahan musafir ini kita akan bahas banyak lagi. Tetapi ini kita bicarakan syarat dulu. Syarat yang keempat adalah mukim. Mukim artinya tidak bepergian, tidak bersafar. Ya. Dan ini berdasarkan ijma'. Para ulama di antaranya Ibnu Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma' ittafaqu ala anna siyama nahari Ramadan ala sahihil muqim. Para ulama bersepakat bahwa puasa siang hari bulan Ramadan diwajibkan atas seorang yang sehat dan muqim. Al-aqil yang berakal, al-baligh yang baligh, alladhi ya'lamu annahu Ramadan. Yang mengetahui bahwa itu Ramadan wa qad balagha wujubu siyamih. Dan setelah sampai ilmu tentang kewajiban puasanya, wa huwa muslim, dan dia dalam keadaan muslim. Taib. Kemudian syarat yang kelima yaitu mampu untuk berpuasa. Syarat mampu ini adalah syarat wajib, yang tidak mampu tidak wajib untuk berpuasa. Syarat mampu ini adalah syarat wajib. Yang tidak mampu maka tidak wajib untuk berpuasa. Dan tidak mampu di sini macam-macam, karena sakit. Sakitnya ada dua macam, sakit yang terus menerus atau sakit yang akut datang tiba-tiba kemudian diharapkan kesembuhannya dengan cepat. Atau karena bersafar, ya tidak sanggup dia bersafar, atau karena ya sakit, atau karena tua. Ya, tidak wajib dia berpuasa karena tidak sanggup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini dalilnya dari Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Ingat para ikhwah, ayat ini sering sekali dipahami oleh sebagian orang kekeliruan. Sebagian orang memahami ayat ini, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mereka letakkan ayat ini dalam musibah. Mereka letakkan ayat ini dalam apa? Musibah. Allah tidak membebani musibah seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini keliru. Yang benar ayat ini adalah perkara ibadah. Allah tidak membebani seseorang beribadah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang sholatnya tidak sanggup berdiri, silahkan dia duduk. Tidak sanggup duduk, silahkan dia berbaring. Yang dia tidak sanggup berpuasa, silahkan dia berbuka. Ayat ini berkaitan dengan ibadah, bukan berkaitan dengan musibah. Ya, bukan berkaitan dengan musibah. Ayat ini berkaitan dengan taklif. Makanya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidak membebani ibadah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bahkan ada lebih dalam lagi ilmunya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa sebenarnya yang paling tepat adalah seorang hamba tidak dikatakan mukallaf, yang dibebani untuk beribadah. Karena kalau ada kata yang dibebani, kesannya itu syariat Allah itu beban. Syariat Allah itu berat. Syariat Allah itu menyulitkan. Padahal Allah berfirman, ma ja'ala 'alaikum fid din maharaj. Allah tidak menjadikan atas kalian kesulitan. Maka syariat Allah itu bukan beban. Nah, ini yang lebih dalam lagi. Agar kita saat sholat, saat berpuasa kelak, saat berhaji, mengeluarkan uang untuk berhaji, berumrah, itu tidak merasa beban. Tetapi merasa ini adalah kewajiban. Ini adalah pengabdian. Ini adalah ketundukan. Nah, itu lebih afdal dibandingkan dia disebut sebagai taklif, pembebanan, atau mukallaf. Kita ini sebagai seorang mukallaf. Bagi ulama fikih ya, bahwa hamba ini mukallaf gitu. Kita ini mukallaf, orang yang dibebani tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau disenggol kolbunya, maka sebenarnya yang paling tepat kita ini adalah hamba Allah.
yang wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mendudukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diambil dari kata apa tadi? La yukallifu, kallafa yukallifu taklif. Ya, taklif. Maka yang benar pemahaman terhadap ayat ini Al-Baqarah 286 adalah bahwa ayat ini berkaitan dengan ibadah, beban ibadah. Ayat ini berkaitan dengan ibadah, bukan berkaitan dengan apa? Dengan musibah. Nanti kan ada orang misalkan istrinya cerai, dia dicerai suaminya dapat yang baru lagi dan seterusnya. Beban kan? Maka sang ustaz mengatakan la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Ini keliru. Ya, ini keliru. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah Allah tidak membebani ibadah kecuali sesuai dengan kemampuan. Dan ayat ini adalah min mahasinil Islam. Ayat ini termasuk kebaikan dari kebaikan-kebaikan Islam. Yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Asalkan benar-benar tidak sanggup, sakit, kemudian bersafar, kemudian sudah tua renta, tidak sanggup untuk berpuasa. Maka boleh tidak untuk berpuasa. Nanti dilihat apakah dia mengqadha di lain hari, apakah dia membayar fidyah, tergantung bagaimana ketidaksanggupannya. Dan ini semua menunjukkan bahwa indahnya agama Islam. Dan ini menyanggah pendapat orang kalau berpegang teguh dengan Islam, hidup sulit, hidup tersempit, hidup enggak enak, enggak nyaman. Ini keliru besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Ini menunjukkan bahwa yang mengamalkan amal saleh, maka dia pasti akan baik. Termasuk di dalamnya yang berpuasa. Ustadz saya ojol, ustadz saya kuli bangunan, ustadz saya kuli pasar, ustadz saya tukang beca, tapi tetap harus puasa. Maka jawabannya, la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Maka berpuasalah. Nanti kalau seandainya dia benar-benar tidak sanggup, ini enggak sanggup Ustaz, saya bisa mati, maka berbuka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi min mahasinil Islam. Ini termasuk kebaikan keislaman seseorang. Nah, dalil yang lain yaitu surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Subhanallah, indah sekali agama ini. Tidak ada Allah tidak menjadikan atas kalian dalam beragama kesulitan, enggak ada. Enggak ada yang sulit dalam beragama. Islam semuanya mudah. Makanya kalau ada ajaran-ajaran yang sulit-sulit, berarti itu bukan dari Islam. Ajaran yang sulit-sulit berarti itu bukan dari Islam. Contoh, orang zikir semalam suntuk berkelubut lawan tapih. Sampai pagi, tidak tidur-tidur. Itu bukan dari Islam. Kenapa sulit? Ya, kai-kai kada kawa. Ya, kemudian orang zikir sambil goyang-goyang, jingkrak-jingkrak. Enggak bisa. Itu bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Wallahi bukan dari Islam. Demi Allah bukan dari Islam. Ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak menjadikan kalian di dalam agama dari kesulitan, bukan dari Islam. Yang sulit-sulit bukan dari Islam, pada ikhwan yang dirahmati Allah. Baik, kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Syarat yang selanjutnya yaitu syarat yang keenam ya. Syarat yang keenam, syarat yang pertama Islam, syarat yang kedua baligh, syarat yang ketiga berakal, syarat yang keempat muqim, syarat yang kelima mampu. Ya, mampu. Syarat yang keenam adalah yaitu suci dari haid. Suci dari haid. Ada berbagai macam permasalahan dari permasalahan ini, yaitu suci dari haid dan nifas. Maka disyaratkan untuk wajibnya berpuasa atas seorang wanita muslimah suci dari haid dan nifas.
disyaratkan untuk wajibnya berpuasa atas seorang wanita muslimah suci dari haid dan nifas. Dan ini berdasarkan ijma'. Dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau berkata, "Hadzal hukmu muttafaqun alaih. Ajma'al muslimun ala anna al-haidha wan nufasaa la tajibu alaihim as-salatu was-salam wa la tajibu alaihima as-salatu wal shaumu fil hal." Ini hukum disepakati atasnya. Para ulama kaum muslimin bersepakat bahwa wanita yang haid dan nifas tidak wajib atas mereka berdua sholat dan puasa sama sekali. Tidak wajib atas mereka sholat dan puasa sama sekali. Nah, tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, permasalahan-permasalahan yang di bawah ini adalah yang pertama, diharamkan berpuasa baik puasa wajib atau puasa sunnah atas wanita yang haid dan nifas. Dan tidak sah puasa keduanya. Dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha. Ini permasalahan pertama. Diharamkan berpuasa atas wanita yang haid dan nifas dan tidak sah puasanya. Dan wajib mengqadha. Keduanya wajib untuk mengqadha. Dalilnya ijma' yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah hukum menahan sisa hari jika seorang wanita yang haid suci di tengah hari bulan Ramadan. Suci jam 10 siang. Maka sisa harinya 11, 12 sampai jam 6 sampai maghrib itu wajib menahan atau tidak? Karena dia sudah suci. Maka jawabannya adalah jika seorang wanita yang haid dan nifas suci di tengah hari bulan Ramadan, maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Nah, di sini saya menyebutkan ikhtilaf. Dari tadi saya tidak menyebutkan ikhtilaf. Kenapa? Berarti itu khilafnya kuat. Ya, berarti khilafnya kuat. Pendapat yang pertama adalah wajib dia untuk menahan. Dari mulai jam 10 tadi. Menahan makan, minum dan bersetubuh dari seluruh yang membatalkan puasa. Sampai terbenam matahari. Dan ini mazhab Maliki Syafi'i. Dan salah satu pendapat dari riwayat Imam Ahmad. Dan inilah pendapat Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Apa dalil mereka? Karena kata mereka, karena tidak ada dalil atas kewajiban. Ya. Ini pendapat yang pertama apa saya katakan tadi? Tidak harus menahan. Pendapat yang pertama tidak harus menahan. Pendapat yang pertama tidak harus menahan. Kenapa? Karena tidak ada dalil atas kewajiban menahan. Dan juga tidak ada faedah untuk menahan. Lalu dari awal dia tidak puasa karena haid. Lalu dari awal dia tidak berpuasa karena haid dan nifas. Tidak ada kewajiban dia untuk menahan. Kemudian yang ketiga, karena dia juga mengqadha di lain hari nantinya. Untuk apa dia nahan? Lalu dia di lain hari mengqadha. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendapat yang kedua adalah wajib menahan. Dan ini mazhab Hanafi. Dan ini pendapat Imam Ibn Baz rahimahullah. Kenapa? Karena bagi mereka wanita yang haid dan nifas kalau sudah suci di tengah hari, dia menjadi ahli apa? Ahli wujub, ahli kewajiban untuk berpuasa. Nah, terjadilah khilaf di sini. Ustaz lebih condong kemana? Karena biasanya kan orang awam, pokoknya umpat Ustaz aja gini dah. Maka saya lebih condong kepada pendapat yang pertama. Bahwa tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Yang paling utama enggak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, dia memang dari awal tidak berpuasa. Yang ketiga, dia mengqadha di lain hari. Maka enggak ada kewajiban dia untuk menahan. Nah, ini saya lebih condong kepada pendapat ini. Wallahu a'lam. Tapi terakhir dalam masalah ini, hukum seorang wanita menelan obat-obatan penahan haid agar bisa berpuasa sebulanan penuh tanpa terputus dengan haid. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika yang ditanya apakah boleh atau tidak, jawabannya boleh. Jawabannya adalah boleh. Mengkonsumsi obat untuk menahan haid atau mengakhirkan haid agar bisa berpuasa sebulanan penuh. Agar bisa berpuasa sebulan penuh. Dengan syarat yaitu
aman, tidak berbahaya bagi kesehatannya. Yang kedua, dia harus izin dengan suaminya. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan keputusan orang yang ahli di dalam bidangnya, yaitu para dokternya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, maka yang lebih afdal, yang sewajarnya lebih afdal. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan haid bagi seorang wanita muslimah kemudian mewajibkan qadha atasnya di lain hari, itu adalah sebuah syariat yang di dalamnya terdapat hikmah bagi seorang wanita muslimah. Nah, ini syarat yang ke berapa para ikhwah? Syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7, nah ini dia. Syarat yang ke-7 ini niat. Ustaz, kenapa niat termasuk syarat? Bukankah dia rukun? Maka jawabannya, saya sudah menyebutkan pada pertemuan sebelumnya, bedanya rukun dengan syarat. Rukun adalah juz, bagian dari ibadah tersebut. Sedangkan syarat adalah di luar ibadah tersebut. Nah, terutama lagi puasa Ramadan. Niatnya di malam hari sebelum subuh. Niat puasa Ramadan di malam hari sebelum subuh. Ini menunjukkan bahwa niat adalah syarat berpuasa. Pendapat yang lebih kuat, niat adalah syarat berpuasa. Taib. Di bawah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada berbagai macam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan niat. Yang pertama adalah hukum niat di dalam puasa. Jawabannya adalah wajib. Niat di dalam puasa hukumnya adalah wajib. Tidak sah puasa tanpa niat. Dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, wa jumlatuhu annahu la yasihu shaumun illa biniyah ijma'an fardhan kana aw tatawwu'an. Dan ringkasannya adalah bahwa tidak sah puasa kecuali dengan niat, dengan kesepakatan para ulama. Baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan-amalan dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maksud dari hadis ini adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Sesungguhnya amalan sah atau tidak tergantung niat. Kemudian yang kedua, sesungguhnya amalan berpahala atau tidak tergantung niat. Itu maksud daripada ayat atau hadis ini, riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Kemudian juga para ulama mengatakan karena puasa itu adalah ibadah mahdhah. Ibadah yang memang berfokus kepada mengerjakan perintah. Mengerjakan perintah. Ibadah mahdhah namanya. Maka pada saat itu memerlukan niat seperti sholat, ibadah mahdhah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niatlah yang membedakan antara menahan makan minum karena diet, menahan makan minum karena puasa. Ya, menahan makan minum karena diet, menahan makan minum karena puasa. Maka di situ hukum niat adalah tidak sah puasa tanpa niat. Taib. Permasalahan selanjutnya. Hukum meniatkan puasa di malam hari. Hukum meniatkan puasa di malam hari. Maka jawabannya adalah untuk puasa Ramadan wajib meniatkan puasa di malam hari sebelum terbit fajar kedua. Yaitu sebelum waktu subuh. Sebelum terbit fajar kedua, yaitu sebelum waktu subuh. Dan ini adalah pendapat jumhur. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan juga pendapat sebagian ulama salaf. Di antaranya yaitu Abdullah bin Umar, Jabir bin Yazid dari para sahabat. Kemudian Imam Malik bin Anas, Laits bin Sa'ad,
kemudian Imam Ibnu Abi Dzib, para tabi'ut tabi'in dan para tabi'ul atba', para ulama salaf, bahwa mereka mengatakan wajib untuk berniat puasa Ramadan di malam hari seperti ini sebelum terbit fajar kedua, sebelum masuk waktu subuh. Dan dalilnya adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis riwayat Imam An-Nasa'i disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin. Beliau bercerita, la siyama liman lam yujmi' qabla al-fajr. Tidak ada puasa, yaitu tidak sah puasanya, bagi siapa yang tidak berniat sebelum subuh. Makanya biasa di kampung-kampung setelah sholat taraweh, ya, berniat bersama. Apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Masih hafal pian? Oh hafal. Ulun mimpin dahulu. Itu sebenarnya adalah untuk mengajari masyarakat. Tetapi kemudian menjadi kebiasaan yang susah untuk dihilangkan. Ya. Dan niat, nanti kita akan bicarakan di sini. Niat mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di dalam qalbu, ya, bukan dilafadzkan dengan lisan. Nah, tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, permasalahan selanjutnya, hukum memperbaharui niat di setiap malam dari bulan Ramadan. Hukum memperbaharui niat di setiap hari, di setiap malam bulan Ramadan. Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, sekarang saya kalau sudah menyebutkan khilaf, berarti itu khilafnya apa? Kuat. Tapi kalau saya sebutkan permasalahan langsung pendapat, itu berarti permasalahannya tidak terlalu, perbedaan pendapatnya tidak terlalu kuat. Baik. Pendapat yang pertama adalah disyaratkan, bukan hanya boleh, disyaratkan memperbaharui niat di setiap malam bulan Ramadan. Dan ini pendapat jumhur, pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Karena dalilnya secara umum tadi, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Dan niat wajib diperbaharui setiap malam. Kenapa? Nih perhatikan, ini alasan mereka. Li'annahu ibadah mustaqillah musqitah li fardhi waqtiha. Karena dia adalah ibadah tersendiri yang mewajibkan untuk kewajiban pada saat itu. Yang mewajibkan untuk kewajiban pada saat itu. Jadi menurut mereka ini puasa Ramadan itu setiap hari perlu niat. Setiap hari perlu niat. Ya, setiap hari perlu niat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga memakai qiyas, yaitu analogi bahwa bulan Ramadan itu seperti sholat 5 waktu. Bulan Ramadan seperti sholat 5 waktu, ya. Maka setiap sholat memerlukan niat. Setiap sholat memerlukan niat. Ada sholat subuh perlu niat sholat subuh. Ada sholat zuhur perlu niat sholat zuhur. Seterusnya seperti itu. Tapi pendapat yang kedua adalah yang diperlukan niat adalah di awalnya saja. Di awalnya saja. Kecuali kalau terputus puasa Ramadannya karena disebabkan satu dan lain hal. Karena haid, karena nifas, karena sakit, karena bepergian. Maka kalau seandainya ingin berpuasa lagi setelah berbuka, dia perlu niat lagi untuk melanjutkan puasa selanjutnya. Paham? Contoh, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 wanita berpuasa. Dari tanggal 1 dia sudah berniat berpuasa. Maka cukup di awal pertama saja dia puasa, untuk puasa. Nah, tanggal 15 sampai tanggal 20 dia haid, ya. Maka terputus kan? Maka nanti tanggal 21 dia perlu niat baru untuk melanjutkan puasanya. Nah, ini pendapat yang kedua. Dan inilah pendapat mazhab Maliki, kemudian pendapat dari Imam Zufar dari mazhab Hanafi, kemudian juga pendapat dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa? Lihat alasan mereka. Li'anna shaum al-mutatabi' kal ibadah al-wahidah. Karena namanya puasa Ramadan itu enggak ada orang puasa cuma sehari. Pasti sebulan. Pasti sebulan.
Enggak ada orang punya puasa sehari, pasti sebulan. Maka dia bagaikan satu ibadah sekaligus. Satu ibadah sekaligus. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Mun pian ustadznya pilih pendapat yang mana? Hah? Maka jawabannya saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Saya lebih condong kepada pendapat kedua. Dan ini pendapat mazhab Imam Malik dari mulai dulu saya ngajar di sini. Dari mulai 13-an tahun yang lalu saya ngajar di sini. Pendapatnya yang ini yang saya pegang ini. Yaitu jika dia sudah meniatkan dari hari malam pertama untuk berpuasa sebulanan penuh. Maka mencukupi itu. Untuk niat puasa sebulan penuh. Kenapa? Karena yang namanya bulan Ramadan, puasa Ramadan sebulanan penuh. Bagi siapa yang Islam, balik, berakal, mampu, mukim. Kemudian selain wanita yang haid dan nifas. Kecuali kalau tadi terputus karena satu dan lain hal yang dibenarkan oleh syariat, maka dia yasta'nifun niyah. Dia memulai niat baru lagi. Nah. Taib. Pada ikhwan yang dirahmati. Dan dalilnya sama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Ya, dalilnya sama antara pendapat kedua, pendapat pertama. Cuma beda sudut pandang saja. Yang satu mengatakan bahwa puasa Ramadan itu bagaikan sholat 5 waktu. Berarti setiap sholat punya niat sendiri-sendiri. Setiap malam juga berniat sendiri-sendiri. Sedangkan yang satu mengatakan enggak, puasa Ramadan itu satu kesatuan. Maka cukup baginya untuk niat puasa dari mulai awal bulan sampai akhir bulan. Kecuali kalau terputus di tengah jalan. Dan ini juga bermanfaat untuk yang kadang di malam harinya tidak meletakkan niat. Karena taguring, kada bersahur. Nah, ini bermanfaat. Kenapa? Kada berniat lagi kam. Sudah di awal bulan, mau lawasnya. Ya, makanya seperti itu. Ini bermanfaat untuk yang mungkin kelupaan di setiap malamnya dia berniat. Tapi Ustadz kalau ditanya, boleh enggak setiap malam? Maka jawabannya apa? Boleh. Boleh setiap malam untuk berniat. Yang kita bicarakan tadi, haruskah berniat setiap malam? Nah itu yang khilafnya. Tapi kalau ditanya, boleh enggak berniat setiap malam? Boleh saja, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Taib. Permasalahan selanjutnya, niat puasa puasa sunnah nanti saja. Baik. Permasalahan selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum berpuasa barang siapa yang berniat di suatu hari dari bulan Ramadan lalu dia meniatkan untuk memutuskan puasanya. Baru niat, belum minum. Baru niat. Maka jawabannya, barang siapa yang berniat di hari dari bulan Ramadan, dia memutuskan puasanya, maka berarti puasanya terputus dan tidak sah darinya. Baru niat. Contoh, di malam pertama dia sudah berniat. Saya akan berpuasa sebulan penuh. Dalam hati ya. Cuma pinanya tanggal 15 barat nih. Kada puasa. Maka kalau dia tidak memperbaiki niat itu. Berarti tidak sah puasanya. Berarti tidak sah puasanya. Barang siapa yang berniat di suatu hari dari bulan Ramadan. Untuk tidak berpuasa. Maka puasanya terputus dan tidak sah baginya. Wajib mengqadha. Tetapi wajib menahan hari itu. Wajib menahan hari itu. Kenapa Ustaz wajib menahan? Ya karena kewajiban. Tapi kan kada sah. Ya karena niat pian. Niat pian tidak berpuasa. Maka inilah pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat. Nah. Ada nggak kejadian begini? Hukum puasa orang yang ragu-ragu, batal kadalah. Ada nggak itu? Ada.
Maka bagaimana puasanya orang yang seperti ini? Jawabannya adalah barang siapa yang ragu-ragu dalam memutuskan niatnya berpuasa, maka puasanya tidak batal selama tidak bertekad untuk membatalkannya. Apalagi sampai minum. Selama tidak bertekad, kalau sudah tekad saja batal puasanya. Tapi kalau hanya batal kadalah, ada kan begitu? Ada nggak orang seperti itu? Batalkan kada nih? Harus segit. Jar tukang, batalkan kadalah? Pinanya kuat aja bang. Karena jam 2, batal kadalah? Ya. Maka selama seperti itu saja, tidak batal puasa. Tapi kalau sudah, aku hendak batal. Jam 3 batal kada tahan lagi dah. Mulai saat itu batal dia. Paham ini para ikhwah? Itu namanya ada istilah an-niyah dengan al-azm. Niat adalah apa yang terbesit di dalam qalbu, kemudian azm adalah kekuatan niat tersebut, tekad untuk melakukan hal yang sudah diniatkan tersebut. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini yang syarat-syarat berpuasa. Habis waktu ya. Ulun hendak masuk kepada kesunahan dan adab-adab berpuasa. Baik, minta izin dilanjutkan sedikit ya para ikhwah. Baik, yang pertama pembahasan nomor 4, sunnah dan adab puasa. Pembahasan pertama, adab-adab yang berkaitan dengan berbuka puasa. Adab-adab yang berkaitan dengan berbuka puasa. Ada beberapa adab saja. Yang pertama para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disunnahkan menyegerakan berbuka puasa jika sudah terbenam matahari. Disunnahkan menyegerakan berbuka puasa jika sudah terbenam matahari. Ingat ya, jika sudah terbenam matahari, jangan disegerakan sebelum terbenam. Ada orang menyegerakan berbuka. Kenapa? Ustadz mengajari di mana? Di Masjid Imam Syafi'i. Maka jawabannya tidak. Disunnahkan menyegerakan berbuka puasa jika sudah terbenam matahari. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr." Masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya. Nah, ini penting nih. Hukum berbuka bagi yang dia menyangka dengan prasangkaan besar sudah terbenam. Tapi belum pasti. Apabila itu. Nah itu tadi malam saya kajian di hadapan santri saya. Mereka ini pintar bertanya, Ustadz apa hukumnya ketika kita berpuasa dan di pesawat? Kemudian hujan, kan kita tidak bisa melihat matahari. Hujan, kan kita tidak bisa melihat matahari. Kapan kita berbukanya? Nah ini jawabannya. Boleh berbuka jika prasangkaan besar kita matahari sudah terbenam. Jika prasangkaan besar kita matahari sudah terbenam. Ini pendapat mazhab fikih yang 4. Ya. Dan ini pernah terjadi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaim, thumma tala'ati syams." Subhanallah. Kita berbuka di zaman Rasul SAW dari berpuasa dalam keadaan penuh dengan awan gelap. Pas habis buka matahari masih ada. Maka sah puasanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha. Nah, ini permasalahan adab yang pertama. Adab yang kedua yaitu yang berkaitan dengan sahur. Yang berkaitan dengan sahur. Sahur kalau pakai sinnya dikasih harokat fathah sahur, maka itu maksudnya adalah makan sahur.
Kalau suhur pakai dhammah itu makanannya. Ya, makanannya. Lontong, nasi kuning, ya, kurma. Suhur pakai su. Kalau sahur makannya, perbuatan makannya. Itu bedanya antara sahur dengan suhur. Di hukum bersahur, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena berdasarkan perintah Rasulullah SAW melalui ucapannya dan perbuatannya. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam bersahur terdapat berkah. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan untuk mengakhirkan sahur selama tidak dikhawatirkan terbit fajar kedua. Disunnahkan untuk mengakhirkan sahur selama tidak terbit fajar kedua. Hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Zaid bin Thabit meriwayatkan annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila shalah. Yang artinya Zaid bin Thabit bercerita, kami pernah bersahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami bangun untuk mendirikan sholat. Lalu Anas bertanya, kam bainahuma? Berapa antara sahur kalian dengan azan? Lihat, makanya ada perkataan para ulama ini menarik. Mudah-mudahan menyenggol hati kita semua agar perhatian dengan waktu. Ya. Anna salaf la ya'rifuna al-awqat. Para ulama salaf dulu nggak tahu jam 1, jam 2, jam 3 nggak ada. Mereka tahunya menghitung waktu dengan baca Quran. Contohnya ini. Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapa jarak antara sahurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan azan subuh. Maka Zaid bin Thabit bercerita, qadru 50 ayat. Selama orang baca 50 ayat Al-Quran. Lihat, mereka ukurannya dengan baca Quran. As-salaf la ya'rifuna as-sa'ah. Para ulama salaf tidak mengetahui waktu. Mereka tahunya waktu itu berapa baca Qurannya berapa? 50 ayat, 60 ayat, sekitar itu. 50 ayat, 60 ayat. Kalau Anda melihat 50 ayat, 60 ayat itu sekitar 2,5 lembar. 2,5 lembar 15 menit. Kira-kira. Ini pelajaran bagi kita bahwa para ulama salaf enggak main-main. Hidupnya enggak main-main. Enggak nongkrong-nongkrong, kebanyakan nge-gym, kebanyakan main ini, main itu, main ini, main itu. Para ulama salaf senantiasa memperhatikan waktu dengan benar-benar perhatian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang diutamakan untuk bersahur? Diutamakan bersahur adalah dengan kurma. Kurma yang disebut dengan kurma tamar. Kurma yang disebut dengan kurma tamar. Kurma yang seperti ini kira-kira ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kurma tamar, kurma yang kering. Kenapa? Karena akan lama diproses oleh pencernaan kita sehingga masih memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Ada sebagian orang bilang ke saya, Ustadz, buka puasa itu sunnahnya dengan kurma, rutab, tapi wajibnya dengan gorengan. Ini tidak boleh seperti itu ya para ikhwan. Tapi itu adalah kesunahan yang kedua. Kesunahan yang ketiga yaitu orang yang berpuasa menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang ketaatan. Menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'ama wa syarabah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan sia-sia, maka tidak ada bagi Allah keperluan
hamba tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Nah, ini jauhi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dusta, perbuatan sia-sia. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Jika salah seorang di antara kalian maka janganlah dia berkata rafath. Rafath artinya adalah al-kalamul fahish, perkataan keji kotor. Perkataan keji dan kotor. Termasuk di dalamnya adalah perbuatan. Nih hati-hati. Di zaman puasa jangan sering scroll yang haram, yang rafath. Maka ditakutkan nanti tidak ada nilai puasanya. Wala yaskhab, as-sakhab al-khisam ma'as-siyah, yaitu bertengkar sambil berteriak-teriak. Sambil berteriak-teriak sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini adab yang ketiga bagi orang yang berpuasa. Adab yang keempat adalah apabila diajak orang bertengkar maka ucapkan aku sedang berpuasa. Tapi jangan menampar. Saya sedang berpuasa, habis itu sudah silakan ya, tinggalkan. Ini adab yang keempat. Ya, adab yang keempat. Taib. Itu saja beberapa adab yang bisa kita yang keempat. Ya. Yang kelima, sikap orang yang berpuasa ketika diundang makan. Ini berlaku pada puasa sunnah ya. Puasa wajib jangan. Ya, puasa. Jadi tidak kita bincangkan. Alhamdulillah selesai pembicaraan nomor 4, sunnah dan adab puasa. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas dari nomor 5 dan selanjutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.